Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Elektronika semester 4 kelas A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penggunaan sensor yang ada pada proyek PBL saya. Untuk presentasi kali ini saya lakukan sendiri karena di tim PBL saya tidak ada yang menempuh mata kuliah sensor selain saya. Seperti itu. Untuk PBL ini saya tergabung pada PBL di Prodi Instrumentasi dengan judul PBL bernama Lab Virtual. Lab Virtual ini merupakan suatu sistem yang dibangun untuk melakukan praktikum secara daring, atau praktikum ini dapat dilakukan di rumah masing-masing oleh para pelajar. Untuk praktikum ini digunakan yang modul trainer, rangkaian pembagi arus, yang mana pada rangkaian ini dibutuhkannya suatu instrumen atau alat yang dapat mengukur besarnya aliran arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Seperti itu. Dan pada proyek ini saya menggunakan sensor ACS 712 seperti ini. Nah, untuk sensor ACS 712 ini terdapat 3 terminal, yaitu terminal VCC yang di sebelah kanan, yang di tengah output, yang di sebelah kiri yaitu terminal ground. Untuk terminal inputnya terdapat 2 seperti ini, yang dapat dihubungkan dengan kabel yang dapat dirangkai secara seri pada rangkaian nantinya untuk mendeteksi besarnya arus yang mengalir. Dan juga pada sensor ini terdapat IC sensor 712 dan juga LED seperti itu. Oke, apa sih fungsi dari sensor ini? Fungsi dari sensor ACS 712 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berfungsi untuk membaca aliran arus listrik pada rangkaian listrik seperti itu. Dan juga sensor ini dapat berfungsi sebagai proteksi beban lebih. Siapa sih yang akan dibaca nilainya oleh sensor ini atau sensor ACS 712 ini? Pada proyek ini memiliki rangkaian pembagi arus. Yang akan dibaca nilainya oleh sensor ini yaitu masing-masing resistor yang dirangkai secara paralel. Seperti R1 bernilai 1K, R2 bernilai 3K, dan juga R3 bernilai 2K. Seperti itu. Mengapa digunakan sensor ACS 712? Karena pada sensor ini dapat mengukur arus DC atau arus arah, dan juga memiliki pembacaan ketepatan yang tinggi, yang mana pada sensor ini terdapat rangkaian low offset linear Hall. Seperti itu. Di mana sensor ACS 712 ini digunakan pada project lab virtual. Pada project lab virtual, sensor ini digunakan pada rangkaian pembagi arus, yang mana letak sensor ini nantinya akan kita rangkai secara seri terhadap beban, sehingga sensor ini dapat mendeteksi nilai arus yang mengalir terhadap masing-masing beban resistor. Kapan sensor ACS 712 ini kita gunakan? Sensor ACS 712 ini digunakan ketika ada suatu rangkaian paralel yang memiliki kuat arus yang berbeda pada tiap bebannya, sehingga sensor ini dapat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sensor ini juga digunakan pada rangkaian yang menggunakan arus DC atau AC dengan maksimal pengukuran yaitu sekitar sampai dengan 5 ampere seperti itu. Bagaimana sih cara kerja dari sensor ACS 712 ini? Cara kerja dari sensor ACS 712 ini yaitu arus yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga yang terdapat di dalamnya yang menghasilkan medan magnet yang ditangkap oleh integrated Hall IC seperti yang terlihat di sini, dan diubah menjadi tegangan potensial seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari sensor ACS 712 ini. Yang pertama, memiliki rise time output sekitar 5 mikrosecond, bandwidth sampai dengan 80 kHz, total kesalahan output 1,5% pada suhu 25 derajat Celcius,
dan juga tahanan konduktor internalnya sebesar 1,2 miliohm, seperti itu. Untuk sensitivitas output pada sensor ini sebesar 185 mV per ampere, seperti itu. Oke, mampu mengukur arus DC sebesar 5 ampere, dan juga tegangan kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan sensor ini sebesar 5 volt DC, seperti itu. Saya juga akan menjelaskan jenis-jenis sensor arus yang berkaitan dengan sensor ini. Yang pertama ada current transformers. Oke, current transformers itu adalah sensor yang digunakan untuk mengukur arus tegangan AC. Sensor ini biasanya terdiri dari lilitan pada inti besi. Lilitan inilah yang akan menghasilkan sinyal ketika terkena kabel yang memiliki muatan listrik. Sinyal ini akan diolah sehingga menghasilkan tegangan analog, seperti itu. Yang kedua itu ada current shunt resistor, yaitu sebuah resistor dengan tahanan yang kecil yang digunakan untuk mengukur arus DC maupun AC dengan tegangan drop yang dihasilkan oleh arus yang melintasi resistor, seperti itu. Untuk jenis sensor yang ketiga yaitu sensor BZEM004T. Sensor ini hanya dapat mengukur arus AC maupun tegangan AC, seperti itu. Jadi sensor tersebut tidak dapat mengukur pada tegangan DC. Output data pada sensor itu merupakan sinyal digital, seperti itu. Terdapat sensor ACS 712 30 ampere. Selain itu terdapat sensor ACS 712 20 ampere, dan yang kita gunakan saat ini yaitu sensor ACS 712 dengan arus 5 ampere. Oke, kembali lagi pada sensor ini tentunya mengeluarkan sinyal analog sebagai outputnya, yang mana untuk dihubungkan pada microcontroller yang kita gunakan diperlukannya ADC, yaitu analog digital converter. Apa sih ADC itu? ADC itu merupakan suatu perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal analog atau yang berbentuk sinusoidal menjadi sinyal digital, seperti itu. Nah, pada ADC itu memiliki prinsip yaitu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contohnya, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali 255 sama dengan 153 dengan bentuk desimal, seperti itu. Nah, pada sensor ini sudah dikatakan tadi bahwa sinyal keluarannya berbentuk sinyal analog, sehingga untuk pengolahan data keluaran sensor ini dibutuhkan suatu modul ADC untuk mengkonversi sinyal outputnya menjadi sinyal digital, seperti itu. Nah, modul yang digunakan yaitu ADC ADS 1115. Nah, pada pengolahan data keluaran dari sensor ini, untuk mengukur arus yang melewati sensor ini digunakan rumus tegangan pada pin out 2,5 ditambah dalam kurung 0,185 dikali I, di mana I sama dengan arus yang terdeteksi dalam satuan ampere. Setelah dikonvert menjadi sinyal digital, maka keluaran dari modul ADC ADS115 nanti akan terhubung kepada microcontroller Raspberry Pi yang akan mengolah data serta mengirimkannya ke interface untuk dapat dilihat oleh pelajar melalui Android masing-masing mahasiswa, sehingga para pelajar dapat mengetahui besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut dengan melakukannya praktikum di rumah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.